banyak kemudahan di sini Pak, cuma mungkin pelanggan belum pada tahu, jadi mungkin Senang kami pun senang, Anda jaya kami semboyan, itu patut kita acungkan jempol. Anda senang kami pun jaya, itulah semboyan PLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTubers dimanapun Anda berada. Saat ini channel Burtuni Television Indonesia, also CBTV Indonesia, memberikan informasi penting. Karena informasi penting ini begitu menarik, maka jangan lupa kepada seluruh YouTuber harus tonton hingga akhir agar tidak gagal paham. Informasi mengenai hal yang akan diturunkan ini adalah informasi tentang keterlambatan misalnya pembayaran listrik PLN atau perusahaan listrik negara. Hal ini tentu saja harus Anda tahu. YouTuber, bagi Anda para pelanggan PLN atau PT perusahaan listrik negara Persero, khususnya yang menggunakan sistem listrik pasca bayar meteran biasa, wajib mengetahui siklus penggunaan dan pembayaran listrik saat ini. Berikut ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh PLN sebagaimana yang ditetapkan aturan-aturan yang baru. Oleh sebab itu, berikut ini kami paparkan dan telah ditetapkan oleh PLN keterlambatan. Misalnya Anda melakukan keterlambatan membayar tagihan listrik tiap bulannya, maka pelanggan yang pertama pelanggan harus tahu, pelanggan pasca bayar yang membayar tagihan listrik melampaui batas akhir masa pembayaran dikenakan biaya keterlambatan atau BK. Yang kedua, batas akhir masa pembayaran tagihan listrik setiap bulannya adalah tanggal 20 setiap bulan berjalan. Yang ketiga, pelanggan yang telah terlambat membayar tagihan listrik selain terkena BK atau sebagaimana yang telah ditentukan tadi, juga dikenakan sanksi pemutusan. Wow. Dan yang keempat, pengenaan BK untuk setiap lembar tagihan dibatasi maksimal 3 kali tarif BK sebagaimana yang harus kita paparkan. Hal ini tentu saja jangan sampai Anda ketinggal promo, karena ada promo diskon tagihan atau tambahan daya PLN tinggal 4 hari saat ini. Nah, berdasarkan data PLN, awalnya PLN akan mengenakan denda bila pelanggan nunggak 1 bulan tagihan. Berikut besaran denda: batas daya 450 watt ampere atau WA 3.000 per bulannya. Kemudian batas daya 90 WA sama dengan 3.000 per bulannya. Batas daya 1.300 WA 5.000 per bulannya. Kemudian batas daya 2.200 WA 10.000 per bulannya. Batas daya 3.500 hingga 5.500 WA sama dengan 50.000 per bulannya. Batas daya 6.600 sampai dengan 14.000 WA sama dengan 3% dari tagihan rekening listrik minimum atau minimum 75.000 per bulannya. Batas daya di atas 14.000 WA atau 3% dari tagihan rekening listrik minimum 100.000 per bulannya. Namun, bila dalam 30 hari tunggakan tidak dilunasi, maka PLN akan memberikan sanksi hingga pemutusan aliran listrik. Nah, jika hingga memasuki 60 hari pemutusan listrik sementara Anda masih belum melunasi pembayaran rekening, maka PLN berhak melakukan tindakan bongkar rampung atas semua instalasi milik PLN seperti alat pembayaran dan pemutusan APD, KWH, meter dan saluran masuk pelanggan kabel listrik mulai
mulai dari tiang sampai kaulihan meter. Hal ini tentu saja merupakan informasi yang paling penting. Artinya, hal ini juga ada solusi-solusi yang akan diberikan oleh PLN sendiri sebagaimana. Artinya, hal ini juga ada solusi-solusi yang akan diberikan oleh PLN sendiri sebagaimana yang dipaparkan ke depan. Informasi mengenai keterlambatan membayar listrik yang harus Anda tahu, yaitu Anda tahu bagi Anda para pelanggan PT PLN Persero khususnya yang menggunakan sistem listrik pasca bayar meteran atau meteran biasa, wajib mengetahui siklus menggunakan bayar pembayaran listrik. Berikut ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh PLN keterlambatan Anda membayar tagihan listrik tiap bulannya. Yang pertama adalah pelanggan pasca bayar yang membayar tagihan listrik melampaui batas akhir masa pembayaran dikenakan biaya keterlambatan atau BK. Biaya keterlambatan. Dan yang kedua, batas akhir masa pembayaran tagihan listrik setiap bulannya adalah tanggal 20 tiap bulan. Yang ketiga, pelanggan yang terlambat membayar tagihan listrik selain terkena BK juga dikenakan sanksi pemutusan. Yang keempat, pengenaan BK untuk setiap lembar tagihan dibatasi maksimal 3 kali tarif BK. Jangan sampai Anda kegalauan. Ini adalah promo. Wow. Berikut laporan petugas PLN Bima. Oke, mulai. Andai kata apa tadi? Jadi begini Pak, di PLN sendiri kan ada dua macam tipe kaulihan meter. Ya. Itu yang pertama itu pasca bayar. Kedua ini prabayar. Ya. Yang pasca bayar ini di sini yang kita kasihkan pembayaran tepat waktu di sini setiap tanggal 20 ini adalah untuk di pasca bayar. Ya, pasti itu pasca bayar ya. Asalkan dia melakukan pemakaian terlebih dahulu, baru kita tagihkan di pemakaian motor. Ya. Kalau misal pelanggan ternyata kebanyakan dengan sistem seperti ini Pak, di PLN ternyata punya satu lagi produk namanya listrik prabayar. Iya, listrik prabayar. Listrik prabayar ini kita tidak perlu lagi mengurus tagihan seperti ini. Iya. Kita tidak perlu lagi mengingat kapan bayarnya. Kita mengisi pulsa. Jadi kita membeli pulsa, lalu kita isikan. Kita mempunyai beberapa keuntungan. Itu yang pertama, tidak perlu adanya catat meter, jadi tidak ada potensi kesalahan catat meter. Kemudian tidak ada juga denda. Ya. Terhindar dari fungsi pemutusan. Tidak mungkin diputus meternya Pak. Ya. Meter mau ditinggalkan 1 bulan, 1 tahun, tidak ada sanksi di PLN untuk pemutusan di meter tersebut. Iya, untuk prabayar. Untuk prabayar. Jadi kalau misalkan masyarakat bawah kota semuanya tertarik dengan listrik prabayar, dan mungkin setelah ini terlalu. Jadi artinya program lama dengan program baru ya, istilahnya ya. Prabayar ini menjadi solusi buat kita semua. Iya, itu paling bagus. Selain itu ada satu lagi yang bagaimana kalau mereka yang kebetulan berada di luar, taruhlah seperti yang bukan prabayar, seperti yang saya lewati saat ini. Apa yang harus dilakukan oleh pelanggan tadi ketika dia diputus tanpa ada komunikasi? Taruhlah kalian dari petugas tidak tahu nomor teleponnya ownernya yang punya itu. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi memang ini Pak, pelanggan pasca itu memang sudah ada keputusannya. Iya. Tipsnya Pak, tipsnya paling bagus biar terhindar dari keputusan seperti ini. Pertama adalah dari kesadaran pelanggan sendiri. Iya. Jadi kan di sini sudah diberitahukan tanggal 20. Iya. Artinya pelanggan setiap bulannya harus mengingat Pak. Betul. Bisa awal bulan langsung melakukan pembayaran. Iya. Itu otomatis tidak mungkin terkena pemutusan. Itu yang pertama Pak. Kalau yang kedua, misalkan pelanggan ternyata agak susah atau kesulitan dalam mengingat Pak. Iya. Karena kan nggak mungkin juga kita ingat terus. Kita bisa bekerjasama sama bank Pak. Di bank sendiri ada yang namanya
auto debit. Ya. Kita bisa meminta banknya buat potong sesuai dengan tanggal kirim tanggal kirim. Jadi nanti otomatis bayarkan di rekening kita. Oh ya, jadi pemilik rekening yang ada di bank, terutama nasabah bank apa saja itu? Bank apa saja bisa Pak? Oh, jadi berarti semua bank yang online bisa langsung terpotong langsung biayanya ya di rekeningnya ya? Iya. Berarti itu solusi ketiga. Iya. Jadi sebenarnya banyak kemudahan di sini Pak, cuma mungkin pelanggan belum pada tahu, jadi mungkin nanti bisa diperhatikan. Jadi terkait pembayaran itu Pak, kalau itu juga kalau orang kan misalnya pada luar kota kan sebenarnya dia sudah tahu Pak. Iya. Saya mau pergi berapa lama itu bisa disiapkan di situ. Seperti itu Pak. Iya, iya. Oke. Kan kita ini sudah wawancara, itu kan di saat wawancara itu kan pasti muncul namanya. Nama siapa? Nama siapa ini? Oh saya Pak, Siapa namanya? saya Bima. Siapa? Bima. Bima. Apa jobnya sekarang? Saya di supervisor pelayanan pelanggan Pak. Supervisor Pelayanan pelanggan. pelayanan pelanggan. Oke. Apakah selama Anda bertugas tentang aturan ini, Pak Bima, sudah melewati banyak pelanggan yang seperti yang dilewati yang saat ini? Oh iya Pak, ada. Memang banyak sekali pelanggan yang mungkin agak tidak membayar Pak, tapi saya tidak menyalahkan pelanggan karena itu mungkin ketidaktahuan pelanggan sendiri. Ya, Mungkin dari perusahaan PLN karena dia kurang yang enggak maksudnya yang di Kota Bogor ini ada berapa banyak yang Anda sudah lewati yang Anda harus datangin seperti ini? Ini kan bagian dari ekstra kerja bukan? Oh iya Pak. Ya, jangan sampai Anda juga bekerja melanggar standar SOP. Ya, pada akhirnya Anda juga seorang karyawan PLN, tapi PLN sendiri menyiksa Anda sebagai seorang karyawan. Kan pelanggaran HAM juga namanya itu. Kalau itu ya sudah ada beban kerjanya sendiri Pak di PLN Pak. Setiap tahun sudah kita petakan, jadi untuk beban kerjanya insya Allah aman. Oh ya. Kalau jumlah pelanggannya sendiri, kita bayar di Bogor kota sendiri Pak ya sekitar 20 ribuan. 20 ribu. Bima sebagai petugas PLN begitu ramah melayani PLN, melayani konsumen PLN. Ia menunggak. Hal ini tentu saja patut diajukan jempol karena Bima adalah salah seorang petugas PLN yang begitu aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya, andai saja petugas-petugas PLN sudah sama dengan Bima, maka tentu saja pelayanan PLN khususnya melayani para pelanggan yang lupa akan pembayaran listriknya. Tentu itu merupakan suatu kerjasama antara user atau pengguna, konsumen dan pihak PLN sendiri. Dan Bima adalah salah seorang generasi PLN atau milenial PLN yang patut diajukan jempol. Sehingga hal inilah merupakan keterpaduan yang sangat-sangat luar biasa dan patutlah kita hargai. Saya sebagai pelanggan merupakan atau sebagai konsumen tentu mengucapkan terima kasih banyak kepada PLN Bima, karena Bima adalah salah seorang petugas PLN yang patut saya ajukan jempol. Dengan bahasa yang santun, dengan pelayanan yang santun, kita memahami dan sendiri sebagai konsumen langsung menyadari dan tentu saja apa yang dilakukan oleh petugas PLN dengan 5 orang rekannya merupakan salah satu langkah yang sangat konstruktif dan langkah yang positif. Maju dan jayalah PLN-ku. Hadirnya Anda menjadi terang benderang Indonesia. Terang benderangnya Indonesia itulah harapan bangsa. Karena bangsa kita tentu saja, ayo kita selamat tinggal dari kegelapan, maka kita muncul dengan terang benderang. Hadirnya PLN dimanapun di seluruh negara kesatuan provinsi Indonesia merupakan salah satu bagian dari pejuang-pejuang terang benderangnya negeri kita yang tercinta. PLN merupakan suatu hal yang patut kita memberikan apresiasi dan memberikan dukungan. PLN itulah hebatnya perusahaan listrik negara. Saya Dina Samsudin bisa melaporkan. Ladies and gentlemen, I think it's enough. We have a beginning and then we have a finishing. So we must
listrik negara is very